Dari sejak awal Islam tidak memaksakan ajarannya, keyakinannya dari sejak awal. Peperangan melawan orang-orang kafir yang terjadi di masa Nabi dan setelah itu murni tidak bukan untuk memaksa orang-orang menganut agama Islam sama sekali. Buktinya ketika Nabi berhasil memenangkan kota Mekah yang mayoritas penyembah berhala, setelah menang Nabi bilang kalian bebas, idhabu fa antum tulaqa. Tidak ada satupun dari mereka yang dipaksa untuk masuk Islam. Maka itu setelah kemenangan di Mekah, Nabi masih ada peperangan melawan orang-orang kafir di Hunain dan lain sebagainya. Ya, itu yang mendampingi peperangan Nabi melawan orang-orang adalah orang-orang kafir Mekah yang udah kalah itu. Ikut sama Nabi. Di antaranya Sofwan bin Umayyah. Nabi meminjam, kebetulan bisnisnya Sofwan bin Umayyah ini artinya dia menjual senjata atau menyewakan senjata. Nabi datang kepada Sofwan bin Umayyah dalam keadaan kafir. Ya, saya perlu senjata. Saya masih mau berperang melawan orang-orang di Hunain. Akhirnya Sofwan bilang, kamu ini mau merampas senjata saya, aset saya, bisnis saya atau gimana? Enggak, saya bukan mau merampas. Jangan mentang-mentang saya menang di peperangan saya mau merampas persenjataan yang menjadi bisnis kamu. Enggak, saya ingin meminjamnya. Sebab saya masih mau perang. Akhirnya dipinjamkan. Ya, artinya apa? Kalau Islam dari sejak awal berperang hanya untuk menekankan, memaksa orang-orang menganut agama Islam, Nabi nggak bakal melakukan itu. Nah, jadi sama sekali seperti yang selalu saya jelaskan, peperangan yang terjadi itu bukan untuk memaksakan Islam dianut, tidak. Tapi lebih kepada ketertiban negara. Negara Islam yang berdiri yang harus dilindungi dari musuh-musuh yang ingin menghancurkannya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar pun masuk dari bagian itu, penertiban. Dan orang-orang itu kan yang pada murtad itu, mereka menggalang memobilisasi massa untuk memerangi negara Islam. Itu yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, undang-undang telah dibuat bahwasanya zakat harus ditunaikan. Terus kelompok orang bikin perlawanan, tidak, kita nggak mau nih undang-undang diberlakukan. Dia diperangi, ditertibkan. Itu dia. Ya, itu dia. Hatta kita di negara kita sekarang ada suatu undang-undang diberlakukan, udah disahkan. Ya. Terus ada sekelompok orang memobilisasi massa untuk menentang undang-undang. Ya, pemerintah punya hak untuk menertibkan. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu dia, nggak lebih dari itu. Faham? Wallahu a'lam.